Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 16 Desember 2024 dalam pekan ketiga Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai hari ini. Berkati hati dan pikiran kami agar senantiasa berpusat kepadamu, sehingga kami mampu mencerna firman yang akan kami dengar dan menjadikannya pedoman dalam langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 15 sampai dengan 17. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sajak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang ditanam Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air sebanyak-banyaknya. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sajaknya. "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan.
tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 21, ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes?
Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, Aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Percaya pada kuasa dan penyelenggaraan Allah. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Mereka mempertanyakan hal itu karena mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan juga tindakan-tindakan Yesus yang sangat berani dan penuh kuasa. Seperti pada saat Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Orang-orang yang telah mengalih fungsikan Bait Allah dengan transaksi dagang yang tidak benar, yang justru berlawanan dengan kehendaknya. Hal ini mengancam posisi mereka yang selama ini memegang otoritas tertinggi dalam Bait Allah. Kehadiran Yesus memberi pencerahan, membuka wawasan dan hati umat Israel akan keberadaan Allah yang sesungguhnya. Allah yang pengasih, Allah yang menyembuhkan, maha murah, dan segala kemahakuasaannya. Bukan lagi Allah yang transaksional, yang penuh peraturan dan hukuman. Lalu apakah para imam kepala dan tua-tua Yahudi itu sungguh-sungguh tidak mengetahui dengan kuasa apa Yesus melakukan segala mukjizat itu? Atau mereka hanya pura-pura tidak tahu dan menolak kebenaran yang ada di hati mereka demi memaksakan kehendak atau kepentingan mereka pribadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, para imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah cerminan manusia kebanyakan. Mungkin juga cerminan diri kita yang hanya memiliki iman kosmetik belaka. Secara badani terlihat beriman kepada Tuhan, rajin dalam segala aktivitas gereja. Akan tetapi tidak berakar sampai di kedalaman hati. Masih sering mempertanyakan kuasa Tuhan, bahkan masih mencari kuasa-kuasa lain yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya untuk memaksakan keinginan diri sendiri. Mari kita memeriksa batin kita. Di posisi manakah relasi batin kita saat ini dengan Allah? Di penghujung tahun ini, mari kita mengulas balik setiap peristiwa dalam kehidupan kita dalam 1 tahun ini. Berapa banyak Allah berkarya dalam kehidupan kita yang mungkin kita lupa syukuri.
Atau mungkin kita tidak sadari itu adalah campur tangan Allah. Masih seringkah kita mempertanyakan kuasa Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita mohon rahmat Allah agar kita semakin peka akan kehadirannya dalam kehidupan kita. Meneladani Bunda Maria, mari dengan keberanian kita mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ampuni kami yang sering kali tidak menyadari betapa luar biasa Engkau berkarya dalam hidup kami. Bahkan tidak jarang kami memaksakan kehendak sendiri. Kiranya rahmat-Mu memampukan kami agar semakin peka akan kehendak-Mu dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.